Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, sepertinya kemarahan netizen kepada Bung Toel itu semakin memuncak, bukannya semakin reda gitu ya teman-teman. Bahkan sudah ada seruan boykot Bung Toel ya, maksudnya mungkin boykot dari stasiun televisi gitu ya, agar tidak lagi dimintai pendapatnya ya teman-teman. Tapi kan ya ini alam demokrasi ya teman-teman. Setiap orang tentu bebas menyuarakan pendapatnya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tapi bagaimana? Apakah memang harus seorang Bung Toel ini tidak diberi panggung gitu? Karena memang pendapatnya yang selalu mencari-cari kesalahan gitu ya teman-teman terhadap apa yang dilakukan oleh Sintayong. Padahal Indonesia sedang menghadapi momen-momen penting agar bisa menjuarai Piala Asia ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana nih? Nah, coba kita simak pendapat para netizen berikut ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel supaya orang ini tidak dikasih panggung karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci, itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel. Pokoknya platform mana yang undang dia kita serang juga, kita boykot juga platformnya. Biar kapok nih orang. Hey TV One, Anda paling konyol sudah, redaksi paling konyol. Menghadirkan Towel untuk membahas sepak bola yang sedang bagus-bagus dia. Sedang keren-kerennya, sedang membanggakan sekali. Kenapa harus kalian hadirkan Tommy Veli? Itu sama seperti kita sudah mendapat bantuan yang sangat baik dari Tuhan. Tidak perlu lagi melibatkan setan, melibatkan dukun. Bersyukur sudah. Buang itu setan, buang itu dukun. Begitupun sekarang, ketika kita sedang baik-baiknya, sudah masuk 4 besar Piala Asia. Kenapa harus datangkan Tommy Veli? Hai kalian konyol, konyol, sumpah. Kalian TV One konyol. Konyol sekali kalian. Sebetulnya kita sudah layak untuk berhenti ngomong soal naturalisasi atau setidaknya perdebatan tentang naturalisasi sebaiknya dan selayaknya dihentikan karena pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Rizky Ridho, di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Pertama Arhan. Mereka ngototnya sama, mereka mainnya sama, seperti mereka seolah-olah bukan orang yang katakanlah disebut sebagai naturalisasi. Mereka berjuang, mereka bertarung, bermain sama ngototnya dengan pemain-pemain yang dibesarkan di kompetisi domestik. Jadi tidak ada perbedaan antara Justin Hubner dengan Rizky Ridho, Ivar Jenner katakanlah dengan Pertama Arhan. Semua menunjukkan kecintaan yang sama terhadap Indonesia. Sudah selayaknya kita menghentikan diskursus atau polemik tentang pemain yang disebut naturalisasi ini. Saya bahkan lebih senang menyebut pemain naturalisasi ini sebagai pemain diaspora, pemain Indonesia yang kebetulan berkompetisi atau lahir dan besar di negara lain, tapi mereka tetap orang Indonesia, memiliki darah Indonesia, memiliki sejarah Indonesia. Kita harus berhenti memperdebatkan persoalan ini dan fokus bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan yang kita punya, termasuk adanya pemain-pemain diaspora ini untuk membangun sepak bola Indonesia. Betul. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak Betul. bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh kompi seperti itu. Satu nyawa sama Makanya dengan saya mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi kita Iya, itu banyak. makanya. Bukan Ini nggak masalah bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau silaturahmi ini itu dan lain-lainnya atau kita mau berprestasi sebagai timnas. Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi bilang terima kasih. Pak Marji aja Ini bisa. kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas mungkin ini nggak tugas perlu merendahkan timnas itu sebelumnya. tugas Pak Itu Sumardi adalah insan sebagai olahraga. Manajer. Yang Baru bilang Anda Sintayong punya tidak nilai-nilai apresiasi olahraga siapa? kalau Kan dari kita nggak situ. tahu. Enggak, nilai olahraga adalah di lapangan dan di belakang. Bukan berarti di belakang harus dipuji-puji terus.
Dia harus tunjukkan di lapangan. Dia Tadi itu dibilang di-hire ini bukan untuk faktor Sinteyong mengangkat sendirian. timnas Itu kita firm agar di awal berprestasi, pembicaraan dan terbukti mereka program berprestasi sekarang. Sekarang Bahwa kita seolah-olah Anda butuh mengatakan klub semuanya liga, oh ya, Sinteyong. for sure. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Kalau seandainya Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti sedikit-sedikit Apa beratnya harus bilang terima berterima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Titan Sulaiman, kita harus yang tahu sempat bahwa ditarik rem dan Sintayong berat memiliki dalam budaya yang kompetisi. berbeda. Sebentar, Bung Toel, kita dengarkan Nggak juga. bisa kita paksa Anda Sintayong bilang Anda untuk dikit-dikit mengikuti Liga berterima Indonesia, kasih. tapi Anda memperkecil, Betul. menyederhanakan ini. Baik, baik. Bung Toel, Bung Coach Yasin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Justru Anda saya tidak bilang, mengikuti Liga klub Indonesia. mungkin berbesar hati. Baik. Berkali-kali Nggak Anda perlu, mengatakan nggak perlu itu. saya ikutin Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Ya, timnas. say thank you. Tanpa Baik, Sintayong sebentar. berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need, no need. Oke, baik. Bung Toel sebentar, Coach Yasin kita Saya perlu sampaikan, ini mungkin coba nanti di review kembali, karena kan jejak digital itu kan pasti ada. Jadi ketika kemarin kita mau berangkat, nih ya, itu kan Coach Jin itu sudah mengucapkan terima kasih kepada para owner klub ya. Mungkin coba nanti dilihat kembali itu. Jejaknya pasti ada. Waktu itu sudah menyampaikan terima kasih kepada para owner klub yang sudah memberikan para pemainnya untuk mengikuti Piala Asia TC di Dubai. Coba nanti Bung Toel mungkin bisa nanti Bung dilihat Bung. Guys, berikutan kejayaan pasukan Indonesia ke separuh akhir Piala Asia bawah 23, ada satu video ni memang buat aku rasa meremang betul. Korang pergi tengok video ni. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Fuh, mentality juara. Baru je menang dengan Korea, tapi diorang tak terpuas dengan kejayaan ni. Diorang sedar misi diorang belum tercapai lagi. Layak ke Olimpik dan seterusnya jadi juara Piala Asia bawah 23 ni. Ada keyakinan, passion, percaya dengan diri dan juga kemampuan pasukan diorang untuk layak ke Olimpik. Aku yakin yang pasukan Indonesia ni diorang tak gentar pun jumpa tim mana pun. Korang hantarlah tim yang kuat mana pun, diorang akan redah. Sebab apa? Sebab diorang ada mentaliti yang baik dan percaya dengan kemampuan diorang. Selangkah lagi untuk pasukan ini layak ke Olimpik dan aku yakin sekiranya diorang berhasil ke Olimpik nanti, diorang mampu buat kejutan. Tahniah Sang Garuda. Ya, pada video sebelumnya pun saya sudah mereaksi ya teman-teman, bagaimana pengamat dari Malaysia gitu ya, memotret kemenangan Indonesia ini adalah kemenangan mental bangsa. Di mana gitu ya teman-teman, biasanya bangsa yang lebih kecil itu merasa inferior, merasa minder bertemu bangsa yang lebih besar, negara yang lebih besar, katakanlah Australia ataupun Korea Selatan gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga dianalisa oleh teman kita dari Malaysia gitu ya teman-teman, yang mengatakan luar biasa mental pemain timnas Indonesia. Nah, disinilah menurut saya yang entah kenapa Bung Toel itu tidak bisa memotret seperti ini gitu ya teman-teman, malah mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya sepele banget gitu, yang nanti itu bisa dievaluasi lah. Sepele banget menurut saya. Contohnya Bung Sintayong tidak ucapkan terima kasih kepada klub yang tadi pun sudah dibantah. Sebenarnya kenapa? Nah, kenapa sih memperkarakan, memasalahkan, membesar-besarkan hal kecil yang sebenarnya nanti bisa dievaluasi ke depan. Sementara orang-orang Malaysia, pengamat sepak bola dari Malaysia, bisa memotret gitu ya secara menyeluruh bagaimana permainan Indonesia itu bukan hanya bagus, tapi mentalnya itu sangat luar biasa. Nah, kenapa Bung Toel tidak bisa memotret dari sisi seperti ini? Malah suka memperkarakan hal-hal yang sebenarnya sepele. Menang karena beruntung lah, ya, Sintayong tidak mengucapkan terima kasih lah. Jadi seperti dicari-cari gitu ya teman-teman. Jadi amat disayangkan analisa-analisa Bung Toel ini sepertinya
dicari-cari gitu kesalahan daripada Bung Sintayong gitu ya teman-teman, karena Indonesia selalu menang gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.